Horas, Amang, dan Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi. Sai pujimu mengasabi nasumari holuki. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Injil Markus pasal yang kedua ayat 17, demikian firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu pepatah yang mengatakan, jangan menilai buku dari sampulnya. Pepatah ini ingin mengingatkan kita supaya kita jangan tertipu dengan melihat atau menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Karena sering kali kita memandang buruk orang lain hanya dari luarnya saja, hanya dari penampilannya, padahal belum tentu seperti itu. Dalam nats ini kita melihat cara pandang masyarakat Yahudi yang kurang baik terhadap orang-orang pemungut cukai. Pada zaman itu pemungut cukai sangat dibenci karena mereka dianggap sebagai pemeras dan pengkhianat bangsa. Mereka disetarakan dengan orang-orang yang kotor dan orang-orang berdosa karena pekerjaan mereka yang menindas orang-orang sebangsanya dengan mengambil keuntungan pribadi. Mereka juga disebut sebagai sekutu penjajah karena mereka bertugas mengumpulkan pajak yang nilainya cukup tinggi. Oleh karena itulah, ketika Yesus makan di rumah Lewi, yaitu Matius, yang akhirnya menjadi murid Yesus, dia adalah seorang pemungut cukai. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi merasa risih dan mengkritik Yesus karena Yesus mau bergaul dengan orang-orang seperti itu. Tetapi Yesus memberikan jawaban dan memutarbalikkan cara pandang mereka. Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk orang-orang yang sehat, tetapi kepada orang-orang yang sakit. Artinya orang-orang yang merasa dan mengakui dirinya berdosa, bukan yang merasa benar. Saudara-saudara, melalui nats ini ada 3 pelajaran penting bagi kita untuk kita renungkan. Yang pertama adalah betapa berbahayanya ilusi kesehatan rohani. Yesus menggunakan analogi medis yang sederhana, yaitu seorang tabib hanya dicari oleh orang-orang yang merasa dan mengaku dirinya sakit. Orang Farisi merasa dirinya benar, merasa dirinya sehat secara spiritual. Artinya mereka merasa benar di hadapan Allah karena ketaatan mereka pada hukum agama, sehingga mereka tidak membutuhkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bahaya terbesar dalam kehidupan spiritual kita adalah ketika kita merasa diri suci. Ketika kita merasa tidak punya celah, itu akan menutup pintu kasih karunia Tuhan bagi kita.
sama seperti seorang yang sakit yang menolak meminum obat karena merasa tubuhnya sehat. Yang kedua adalah pentingnya kejujuran akan kelemahan diri. Titik awal dari pemulihan Allah adalah ketika kita sadar akan dosa-dosa kita dan rasa sakit akibat dosa itu. Disitulah Tuhan akan datang dan memulihkan kehidupan kita. Yang ketiga adalah melalui nats ini kita dicerahkan bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk mencari dan memulihkan yang terhilang. Dia merangkul hati yang hancur. Yesus tidak datang untuk membagikan piala kepada mereka yang merasa sempurna, tetapi sebaliknya, Ia datang untuk membawa pengampunan, membawa kasih dan kehidupan yang baru bagi mereka yang mengakui dosa-dosanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah sebuah undangan yang sangat melegakan bagi kita. Jika hari ini kita merasa gagal, penuh kelemahan, atau jauh dari Tuhan, ingatlah bahwa justru untuk orang-orang seperti itulah Tuhan Yesus datang. Tetapi di sisi lain, nas ini adalah teguran yang keras yang mengingatkan kita supaya kita jangan terjebak dalam kesombongan rohani seperti orang-orang Farisi yang memandang rendah orang lain. Kita semua tanpa terkecuali adalah pasien tanda kutip yang sangat bergantung pada anugerah Sang Tabib Agung setiap hari. Kiranya kita semakin dikuatkan menyadari dosa-dosa kita dan Tuhan Yesus memulihkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami dapat kembali memulai hari yang baru, mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sertailah kami Tuhan dalam satu hari ini di setiap aktivitas kami. Kami telah merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan datang untuk memulihkan kehidupan kami, untuk menyembuhkan kami dari dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan rohani bagi kami, pulihkan kehidupan kami Tuhan. Jadikan juga kehidupan kami menjadi hidup yang rendah hati, hidup yang tidak menghakimi sesama kami, tetapi hidup yang memberi damai sejahtera dan kasih kepada sesama kami. Biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan, Engkau pakai untuk kami dapat membagikan damai sejahtera-Mu, membagikan pemulihan bagi orang-orang yang membutuhkan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.